'cause I'm good and I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin presentasi dari mata kuliah Communication Skill dengan dosen pengampu Bapak Heri Susanto SS MHum. Dan hari ini saya ingin menyampaikan materi mengenai self motivation atau motivasi diri. Nah, seperti pepatah yang pernah kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fida Amalia Putri dengan NIM 2021-12044. Saya merupakan mahasiswi jurusan Teknik Informatika semester 3. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah mengetahui apa sih motivasi diri itu. Jadi bagi yang belum mengetahui apa arti dari motivasi diri tersebut, jadi motivasi diri yaitu daya dorong psikologis yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi maksudnya itu daya dorong psikologis, yaitu daya dorong yang berdasar dari pola pikir kita yang kemudian menggerakkan kita untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian motivasi diri itu terbagi menjadi dua ya, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, akan kita bahas nih satu persatu mengenai apa itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik. Kita mulai dari motivasi intrinsik ya, teman-teman. Jadi, apa sih motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh faktor luar. Nah, contohnya apa sih itu motivasi intrinsik? Jadi, salah satu contoh dari motivasi intrinsik yaitu membersihkan kamar, bukan karena disuruh oleh orang tua, tetapi karena kita memiliki hobi bersih-bersih. Jadi berdasarkan dari diri kita sendiri karena kita memiliki hobi bersih-bersih dan tidak terpengaruh oleh faktor luar, yaitu kita tidak disuruh oleh orang tua kita. Selanjutnya yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, jika intrinsik dari dalam, maka ekstrinsik kebalikannya, yaitu motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan suatu imbalan atau hadiah. Jadi dia bisa dibilang berasal dari pengaruh luar. Ya, salah satu contohnya yaitu kita mengikuti lomba atau olimpiade karena ingin mendapatkan hadiah. Seperti itu ya. Jadi kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Kita bekerja karena ingin mendapatkan uang, seperti itu. Kemudian pada slide di atas yaitu apa saja sih cara meningkatkan motivasi? Sebenarnya cara meningkatkan motivasi ini ada banyak, tetapi saya akan ambil bagian-bagian pentingnya saja, yaitu salah satunya mengunci impian hidup yang ingin dicapai. Seperti saya ingin menjadi seorang penulis, jadi saya sejak SMA SMP saya mulai mencoba menulis, baik itu menulis cerpen, kemudian menulis cerita, kemudian mulai mengikuti lomba-lomba berbasis website ataupun lomba antar sekolah yang berhubungan dengan menulis. Nah, yang kedua yaitu istirahat yang cukup untuk mengurangi burnout. Jadi, selain kita mengunci impian hidup kita dan bekerja keras, kita juga membutuhkan istirahat yang cukup ya teman-teman. Jangan terlalu diforsir untuk mencapai impian tersebut. Karena jika kita terlalu memforsir atau kelebihan, itu akan menyebabkan burnout. Jadi burnout itu apa sih? Burnout itu merupakan stres kronis yang dimana fisik dan mental mengalami stres yang sangat berat. Nah, jangan sampai kita mengalami burnout ya teman-teman dalam mencapai impian hidup kita. Nah, yang selanjutnya ini yang paling penting, yaitu berdoa kepada Sang Pencipta. Kita sebagai manusia yang memiliki agama, selain bekerja keras untuk mencapai impian kita, jangan lupa juga untuk mengiringinya dengan doa kepada Tuhan kita masing-masing. Dan yang keempat dan terakhir yaitu kita harus memiliki teman bergaul yang saling memotivasi, seperti pengalaman saya nih waktu SMA. Nah, saya itu suka menulis seperti yang teman-teman ketahui kan. Nah, jadi
saya mempunyai grup dengan teman-teman yang isinya dekat, saling dekat lah. Pasti setiap teman-teman punya grup yang teman-teman yang di dalamnya teman-temannya itu juga saling mempunyai hobi yang sama. Jadi teman saya nih setiap tahu ada lomba di website Google itu dia ngasih tahu saya, karena ditahu saya tuh suka menulis. Dia ngasih tahu, Fit, di sini ini ada buka lowongan nulis loh, nulis cerita, kenapa kamu nggak ikut aja? Nah, perhatian kecil dari teman itu mungkin dianggap orang lain biasa, kayak ngasih tahu doang kayak gitu kan. Tapi bagi orang yang sefrekuensi kayak saya, itu merupakan salah satu tindakan dia untuk memotivasi kita agar bisa mencapai tujuan kita. Jadi dia ngasih tahu saya di sini ada website lomba, itu agar saya dapat lebih maju lagi dalam membuat cerita. Nah, mungkin sekian dari yang saya sampaikan. Oh iya, sebelum saya mengakhiri presentasi saya, alangkah baiknya saya menyampaikan satu quotes yang paling saya sukai, yaitu dari Manly Hale, yaitu bukan hal yang egois jika kamu mencintai diri sendiri, perhatian dengan diri sendiri, dan membuat kebahagiaanmu menjadi sebuah prioritas, karena itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi untuk teman-teman, jangan takut egois untuk mencintai diri kita sendiri, perhatian dengan diri kita sendiri, dan membuat kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Karena itu adalah prioritas kita, menjadi bahagia untuk diri kita sendiri itu prioritas. Jadi jangan takut kalau itu hal yang egois. Dan itu adalah kebutuhan kita untuk menjadi bahagia agar impian kita dapat lebih tercapai. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm good.